Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai kegiatan dan aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 14, beginilah bunyinya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu si Timotius, supaya Timotius dapat berdiri teguh dalam tekadnya kepada Kristus. Karena di tengah-tengah masa-masa sulit di gereja pada saat itu, seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginan telinganya dan memalingkan diri dari kebenaran. Untuk itulah Timotius diingatkan untuk berpegang pada kebenaran yang sudah ia pelajari, supaya jangan serupa ia dengan mereka yang pada saat itu yang tidak mengindahkan kebenaran itu. Timotius tidak hanya sekedar mempelajari kebenaran, tetapi ia harus sampai pada keyakinan dan menghidupi apa yang ia pelajari itu. Untuk mendukung apa yang ia telah pelajari, Timotius diingatkan Paulus bahwa dia harus mengingat atau tidak melupakan orang-orang yang telah mengajarkan kebenaran itu, seperti ibu, neneknya, bahkan Rasul Paulus itu sendiri. Mereka telah mengajarkan Timotius betapa pentingnya mempelajari firman Tuhan melalui kitab suci yang dapat memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Luther pun berkata bahwa untuk meneruskan apa yang kita telah pelajari dengan setia bukan berarti kita harus mengutip kitab suci atau mengutip ayat kitab suci tanpa henti untuk melawan sesuatu tantangan. Tetapi kitab suci merupakan senjata untuk mengajar, menegur, bahkan memperbaiki perilaku seseorang. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga barangkali yang mendengarkan firman Tuhan hari ini sama seperti Timotius, hidup di tengah-tengah keluarga yang tentunya mengimani Kristus. Kita telah diajarkan orang tua kita sejak dari kecil untuk mengetahui kebenaran yang telah mengajar dan menjadi alat Tuhan dalam membentuk diri kita untuk memiliki karakter seperti Yesus. Kita juga telah menerima pengajaran dan kebenaran itu dari lingkungan sekitar kita, saudara-saudara kita, baik itu teman di gereja atau mulai dari sekolah minggu, atau bahkan orang-orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, namun mau mengajar dan mengajak kita datang kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu. Untuk itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan apa yang telah diberikan orang tua kita sejak dulu atau orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan untuk kita mengetahui kebenaran daripada Kristus. Ingatlah itu sebagai pedoman hidup kita untuk melangkah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari,
Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk berpegang pada kebenaran Tuhan. Memang ketika kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, itu tidaklah selalu mudah. Bahkan seringkali justru menghadirkan tantangan, karena dunia ini cenderung berjalan bertentangan dengan prinsip kebenaran Tuhan. Tetapi justru disitulah iman kita diuji dan dikuatkan. Amin. Selamat memulai aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu untuk setiap kebaikan dan kemurahan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Hingga pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati kehidupan. Dan kami juga bersyukur pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui 2 Timotius 3 ayat 14 ini, yang telah mengajarkan agar kami berpegang teguh pada kebenaran oleh iman kepada Kristus dan mengingat ajaran firman Tuhan yang telah disampaikan orang-orang kepada kami sebagai pedoman kami untuk dapat menghadapi tantangan yang ada di dunia ini. Untuk itu Tuhan, mampukan dan kuatkan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit, agar Engkau melawat dan memberkati mereka, memberikan sukacita dan kekuatan, serta memberkati semua usaha pengobatan mereka, agar kiranya mereka segera sembuh. Untuk anak-anak yang telah yatim piatu, kiranya juga Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang telah berumah tangga, yang mengalami konflik. Kami mohon ingatkan mereka Tuhan tentang janji pernikahan mereka, supaya mereka hidup dalam kasih dan kesetiaan. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, buat jemaat-Mu yang kesulitan ekonomi. Tuhanlah yang menguatkan mereka untuk berjuang memperbaiki perekonomian mereka. Demikian juga Tuhan, buat para jemaat-Mu dan para pelayan-Mu untuk menyambut hari Minggu yang kudus. Karuniakanlah mereka kedamaian yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami. Kami mohon juga ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.